Pembangunan Bapak Haryanto yang kami hormati, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati pejabat eselon 4 pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan peserta kegiatan yang berbahagia. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu Indonesia, sebangsa tanah air kita. Doa pembukaan pelatihan inovasi dan higienitas sajian kuliner Kabupaten Manokwari pada hari ini. Izinkan saya untuk dapat menyampaikan laporan panitia pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner Kabupaten Manokwari. A. Nama kegiatan yang saya hormati Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang saya hormati para pejabat eselon 3 dan 4 beserta seluruh staf Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Bapak Penerbit Model SSCIO, yang saya hormati dan banggakan para peserta kegiatan pelatihan pemasaran pariwisata berbasis digital. Pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan kegiatan pelatihan pemasaran digital Kabupaten Manokwari tahun 2023. Nama kegiatan itu pelatihan pemasaran digital Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2023. Latar belakang: pemasaran digital atau digital marketing merupakan suatu bentuk kegiatan yang dijalankan oleh bagian pemasaran, baik pemasaran dalam perusahaan maupun individu, dengan tujuan untuk memasarkan suatu produk atau merek yang akan dijual, baik produk dalam bentuk barang maupun produk yang berbentuk jasa. Digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Digital marketing merupakan pemasaran yang memanfaatkan teknologi informasi digital seperti menggunakan media elektronik atau media yang berbasis internet. Tujuan dan sasaran: tujuan dari pelatihan ini agar dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pengelola destinasi dan daya tarik wisata agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam peserta sebanyak 40 orang terdiri. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sebanyak 40 orang terdiri. Bapak Ibu, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, pelatihan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia SDM yang prima bagi pengelola usaha kuliner agar wisatawan atau pelanggan dapat merasakan kenyamanan saat berkunjung di Kabupaten Manokwari. Pelatihan peningkatan inovasi dan sajian kuliner bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pengelola usaha kuliner dalam melakukan inovasi dan meningkatkan kegiatan higienis sajian kuliner.
berkualitas dan bernilai jual. Hal ini akan berdampak besar bagi perekonomian masyarakat karenanya marilah kita ikuti pelatihan ini dengan baik dan baik manfaatkan ilmu yang diperoleh dalam menciptakan pelayanan. Manokwari tahun anggaran 2023 secara resmi saya buka dengan menunjuk penantian. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Manokwari yang telah menyampaikan sambutan Bupati Manokwari. Hadir yang kupuja selalu karena Papua pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu cendrawasih untuk kita bersama demi masa depan Kabupaten Manokwari. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan kami mohon maaf ketika di dalam acara pembukaan pelatihan pemasaran digital ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Demikianlah acara pembukaan pelatihan pemasaran digital selesai. Selamat pagi, shalom. Baik, selamat pagi semua. Anak-anak muda yang ikut, jadi saya terus pakai mic deh. Suara juga cukup keras kok. Nanti dia malah putus-putus lagi. Baik, Pak Panitia, rekan-rekan. Siapa rekan-rekan, saya mau bilang Bapak Ibu juga, atau pengurus sama, toh? Nanti ada masalah, adik-adik saya panggil Bapak Ibu. Baik, hari ini sebelum mulai kita kasih tepuk tangan buat dinas dulu, karena ada dua alasan. Yang pertama, kita dibekali dengan ilmu baru, pelatihan pemasaran. Dan juga yang kedua, rekan-rekan, teman-teman sekalian nanti akan jadi orang-orang yang bisa berusaha atau mempunyai pekerjaan secara khusus lewat teori. Jadi pemasaran digital dalam menghasilkan pariwisata ini satu mata pelatihan dari sumber dana Dapron Fisik yang saya tahu, dan ini ada peraturannya, dan materinya ini sudah disusun secara baku sehingga setiap kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia memakai pakem yang sama. Oke? Saya kenalkan diri dulu, saya kenal ini Jansen, Marten, Irianto, Saragi. Jansen ini nama Belanda toh? Tidak ada orang Indonesia nama Jansen ya? Laki-laki Belanda dulu berdiri di depan ya. Marten, lahir bulan Maret. Nah, jadi kalau nama Marten, terus Desi itu di bulan apa kira-kira Desi? Desember. Novi? November. Aprilia? April. Oke, berarti kamu tahu nama ini. Berarti ini orang-orang Papua dong cara kasih nama tuh begini sudah. Marten, ketahuan sekali lagi bulan Maret ya. Irianto, pendidikan sedikit di Australia dalam short course di Griffith. Kemudian saya dosen. Nah ini data lama nih, wakil dekan dan kemahasiswaan awalnya data lama ini baru turun bulan Oktober kemarin. Kesibukan pengurus DPD HPI Papua Barat. HPI ini Himpunan Pramuwisata Indonesia Asosiasi Guide yang biasa antara tamu yang baik. Jangan yang perempuan-perempuan boleh dan kecantik itu saya. Kalau yang tua-tua bukan saya. Bukan. Kita kasih guide yang lain. Nah, Ketua Desa Wisata Nusantara di Kabupaten Manokwari, ini ada beberapa, kami punya pengurus 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pengurus yang saya ikut sertakan Pak Ketua itu. Jadi NPP kita kasih libur dulu, kita kasih masuk teman-teman di Wisnu supaya mereka punya pengetahuan lengkap khusus untuk berprogram di tahun 2024 170 sekian kampung ini kita mau coba negara dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian saya Ketua Bidang Olahraga di Kormi.
olahraga wisata dan kesehatan, kemudian pendiri komunitas mahasiswa peduli pariwisata yang tadi sempat jadi mahasiswa peduli pariwisata itu mahasiswa UNIPA yang punya keinginan untuk jalan-jalan sambil mengabdi dan belajar sambil mengabdi tapi sambil jalan-jalan. Nah, itu anak-anak yang tergabung di komunitas. Peneliti dan penulis, saya Guide Overland, asesor di pemanduan wisata. Saya nomor HP ini, silakan catat, kalau ada yang mau catat, dia minta pulsa. Saya kan bawa materi keliling Papua Barat, kan? Jadi ada yang kenal, jadi malam-malam ada yang messenger, kakak malam-malam, kakak ada pulsa lebih kan? Saya bilang cara transfer di messenger bagaimana? Kan pernah transfer di messenger. Tidak tahu cara transfer di messenger adalah apa? Nanti sudah konsep tadi cara. Facebook ini silakan apa namanya minta pertemanan ya. YouTube channel Sernoken ini juga semacam ini isinya apa? Saya tes pertanyaan ini kalau kamu jawab berarti memang kamu melek digital. Kalau ada masalah apa? Berarti saya berdiri di depan orang-orang yang salah. Jadi kalau saya tanya begini kamu sudah tahu ada bisa buka berarti kamu orang yang tepat. Oke, ini data sedikit pembicara WhatsApp, Instagram dan seterusnya sampai di bagian bawah yang paling banyak digunakan dalam platform. Oke. Facebook, apalagi TikTok. Nah, dulu kan masih ingat awal TikTok itu apa? Hanya goyang-goyang saya toh? Iya. Goyang-goyang, habis goyang-goyang sekarang apa lagi? Dia sudah bisa isi cerita, bisa isi berita, bisa isi paket jualan. Iya toh. Ini cepat sekali. 2019 akhir masuk 2020, sekarang 2023. TikTok sudah bukan hanya jadi media hiburan, tapi sudah jadi media bisnis yang besar, bahkan mengalahkan Instagram dan Facebook, Telegram, Twitter dan seterusnya. Dulu saya pakai Line, tapi sekarang sudah tidak. Dia sudah ngelam ya. Kan dulu masih pakai Line toh. Oke. Alasan paling banyak dalam penggunaan internet atau digital finding information, menemukan informasi. Apalagi finding new ideas, inspirasi. Menemukan ide, inspirasi, kemudian dekat dengan teman-temanan, keluarga, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini alasan orang pakai internet. Saya bicara data dulu, berarti buka kamu punya buka wawasan, kita bisa bicara selanjutnya. Sehingga dari dua data di atas ini, barang ini penting. Apa itu digital marketing? Dia bilang pemasaran digital merupakan kegiatan promosi produk atau jasa. Kalau kita di pariwisata rata-rata kita promosi jasa. Karena produk dalam pariwisata itu bukan barang touchable, ini bisa barang yang itu bukan. Saya beli paket lihat burung, ya apakah saya pegang burungnya? Saya tanya kamu pernah lihat burung atau belum? Belum? Pernah pegang? Burung ya kan pokoknya burung saja yang kamu pegang. Dan saya pegang, yang penting saya tanya kamu burung yang kamu maksud ini burung apa yang kamu pernah lihat? Pernah pegang burung? Pernah ya? Burung jatuh, merpati. Tapi kalau orang kayak Mangapari kamu lihat burung apa sebenarnya? Cendrawasih. Ya, Pak. Burung cendrawasih. Cendrawasih itu dia punya macam banyak sekali. Jenisnya banyak sekali. Nah, apakah orang yang beli paket melihat burung cendrawasih dong harus dapat barangnya? Burungnya itu dong kalah? Tidak dong? Tidak. Nah, itu makanya itu nggak ada di jasa. Nah, kalau para ahli bilang digital marketing adalah aktivitas mempromosikan dan mencarikan pasar melalui media digital. Jadi apapun kita mau produk jasa yang kita mau pasarkan, tapi dia harus kita jual lewat media digital online. Makasih. Kalau kita bilang pemasaran digital wisata, nah ini sebenarnya kita mempromosikan produk wisata atau wisata dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau secara ini tepat waktu, pribadi dan memiliki jangkauan yang luas. Itu malah satu ya, tepat waktu. Hari ini saya post, orang di Amerika sana bisa langsung lihat. Dulu sebelum ada era digital, kita print, tadi Pak Kadin bilang sama saya, kita bikin leaflet. Kita print leaflet, toh, untuk orang Amerika, toh berarti saya harus kirim. Atau saya kasih titip di tour travel. Nanti tour and travel kirim lagi ke orang punya chain itu apa ya, rantai bisnis di sana, toh. Di Hans Mandacan tempat. Yang satu di Mianus Pasage.
dia pemain tanah pokok besar. Dia jual paket lihat ke atas itu 27 juta. Paket lihat burung kuning di Hans. Saya telepon Hans, ini ada profesor dari Prancis, dia mau tracking sekaligus mau lihat burung, kira-kira profesor harga berapa? Dia kasih harga 15. Oke. Yang terakhir Matias Lumruren, kami punya ketua DPD HPI. Dalam paket tua ini, profesor mau ini kira-kira harga berapa? Harga 9 juta saja. Satu produk yang sama, lihat burung kuning di Hans, harganya bisa 3. Bisa berbeda. Terus yang ketiga ini orang beli, ada yang beli. Kenapa? Karena bisa pribadi, bisa kirim. Do you like the price? Dia bilang, okay, it's okay for me. Udah, dia beli. Padahal mungkin harganya bisa lebih turun atau bisa lebih mahal. Karena digital marketing sangat kita gelurakan supaya memang ini tadi tepat waktu yang kedua pribadi. Jangkauannya juga luas. Kita bisa pakai berbagai macam platform. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, banyak. Kalau zaman nenek moyang dulu kan pakai leaflet, kirim ke Bali, terus kita yang mahasiswa praktek di Bali yang biasa tawar-tawarkan di Kute, di Sanur, gitu. Karena memang pusatnya hanya Bali, kalau tidak di Jogja. Tidak pernah orang pegang-pegang leaflet terus tawarkan di Ambon, tak ada. Atau tawarkan di mana lagi, Kalimantan, tak ada. Kenapa? Bukan pasar pariwisata. Kalau ini jangkauannya luas. Ya. Nah, bentuk digital marketing pada antara lain konten marketing, email marketing, billboard elektronik, sampai iklan televisi. Ini kan ingat tentang saya kasih tes berhadiah 100.000. Yang kan duduk dengar nanti kira-kira catat supaya 100.000 sama uang donat, doinat. Oke, marketing pada satu ada konten marketing, email marketing, billboard elektronik, sampai iklan televisi. Ingat ya. Nah, digital marketing ini tidak terbatas pada pemasaran oleh media internet, tapi juga platform digital seperti televisi. Itu Wonderful Indonesia itu dia punya iklan itu tinggal diulang-ulang di televisi. Media televisian, baik yang berjejaring nasional maupun yang internasional. Mantan nggak itu ada kaki mantan. Halo, di mana? Coba deh, boleh banyak sini. Apalagi iklan. Kan nanti punya iklan perisataan, sebentar saya jelaskan di bahasa promosi. Iklan ini kalau dalam bentuk flyer, ini kan ruang flyer, isinya detail, tidak. Yang konkret saja. Ayo ke Toba, itu sudah ajakan dalam bahasa promosi itu sudah ada. Dia tidak perlu bilang apa. Ayo, kata ayo saya itu sudah. Apalagi tanggalnya, waktu, kapan yang pas. Coba kan pikir-pikir, kenapa orang bikin di bulan November? Ada yang tahu alasan orang bikin event di November, Juli, Agustus, atau Juni-Juli? Karena sudah waktunya libur. Waktu libur. Sekolah, high season. Jadi ini Pak Kadin, kalau mau bikin festival atau mau bikin ini, tolong lihat orang pun waktu libur nasional kah? Atau kalau target market kita orang Eropa, dong libur kapan? Terus kemudian kita promosikan itu jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. Jadi kalau ini bulan November, kalau jauh-jauh hari kan ada tanggal 1, itu jauh hari. Kalau jauh-jauh bulan, jadi Januari bila perlu. Kita sudah lempar kita punya platform pemasaran untuk promosi digital. Saya kemarin baru pulang dari Aisandami, bawa materi di sana. Dong ada mau bikin festival buka sasi Aisandami, terus pelaksanaan kegiatannya dia bilang kakak Yansing itu rencana tuh bulan September, jadi nanti bulan Agustus gitu baru kita mulai promosi. Bilang nenek moyang siapa yang mau datang gitu acara. Kalau kau bikin acara di September, kau baru promosi di Agustus. Itu yang datang nanti kepala-kepala kampung di Sobe, Warayaru, terus mana lagi? Di Waskam, itu nanti datang ke acara di Aisandami. Itu juga karena mungkin kan paksa-paksa untuk itu. Paling kepala dinas yang datang. Kenapa? Karena kalau 1 bulan itu belum bisa menjangkau orang banyak. Dia harusnya awal tahun ini. Saya bilang kok bikin pemasarannya atau promosinya iklannya awal tahun 2024. Informasi dan higienitas sajian kuliner Kabupaten Manokwari pada hari ini. Izinkan saya untuk dapat menyampaikan
laporan panitia pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner Kabupaten Manokwari. A. Nama kegiatan Saya dengan kakak itu. Iya, enggak. Itu datangkan dari luar. Padahal orang bangun tidur bukan masa belum apa ya. Saya kemarin kasih materi di Jerman, Arawi, Martin Luther Arawi. Yang dari Arawi nggak ada. Orang tanya ini apa? Kenapa kita sekarang selaku KPK itu meminta sama kantor gitu. Saya bingung, usul KPK sudah ada di Baru ya, ternyata meminta sama kantor. Mereka merasa dicurangi atas situasi harga kapur yang ada di pasar. Dari PK 10.000, sedangkan orang yang jual kapur di pasar Saling itu 5.000. Ini mereka punya produk itu ya nggak ada yang beli, ada yang lebih murah. Jumlahnya sama, satu ya. Saya bilang, kapur beli? Enggak, kita beli sendiri ya. Kalau beli sendiri, ya kita harus 10.000, kita menyelesaikan pasar. Selain kita juga punya jalan. Karena itu kita egonya tinggi. Mau kurang saja yang tinggi, jadi itu kan 10.000. Padahal kita tahu bahwa persaingan pasar, ketika barang yang sama ada di pasar, kemudian harganya berbeda, yang satunya mungkin beda 2.000, apalagi kalau mau itu kan duit. Kalau di pasar sayur di 5.000, di sana 3.000, kalau sama-sama kan. Itu panjang, besar, tahan lama. Saya punya sepatu sudah deh. Nah, saya iklan. Coba lihat, tunggu apa? Sederhana saja, tapi keras. Sebenarnya laki-laki punya emosi untuk beli barang itu. Sama dengan daun bungkus Papua. Oh, terkenal. Tadi di pasar waktu studi S2 itu barang itu laku. Minyak lintah, daun bungkus, sama minyak buah merah. Jadi kalau ada pameran dari Jekopin kan dari mana ke Bali, terus saya diikut sertakan untuk jadi penerjemah translator. Itu paling laku. Apalagi saya tambah testimoni. Saya bilang, kemarin tuh ada om satu orang Bali juga, Pak Desa apa, dia habis beli 1 botol terus kemarin dia balik dia beli lagi. Itu banyak yang kamu beli. Karena emosinya yang salah mainkan. Emosi apa? Ada testimoni. Pak Cemade beli Bali 1, toh dia sudah beli hari ini terus besoknya dia beli lagi. Gitu. Jadi ketemu pameran di Kopin di Mall Bali itu ramai. Barang itu paling laku. Teman dosen satu namanya Ibu BC, Andreati di Ambang, itu spesialis itu. Apa daun itu? 3 daun, 3 jari. Jadi kamu harus bisa gunakan bahasa yang membangkitkan emosi dari wisatawan atau kamu calon pembeli. Nanti kamu emosi. Nah ini contoh. Siapa bilang DKI Jakarta hanya terkenal dengan gedung pencakar langitnya saja? Kamu harus tahu bahwa Jakarta hanya kota-kota yang keren. Yang contoh, keren. Yaitu Kepulauan Seribu. Di sini kamu akan menemukan banyak sekali pulau cantik. Cantik ini untuk manusia dong. Tapi dong pakai untuk pulau. Supaya apa? Memainkan emosi. Pulau yang cantik, diantaranya Pulau Bidadari, Pulau Kayangan, Pulau Kabelokan, dan masih banyak lagi. Padahal 3 pulau ini saja di situ tidak ada pulau lain, pulau kecil. Cuman bahasa-bahasa ini membuat orang punya imajinasi, emosi itu terbangun. Oh, pulau cantik, keren, kemudian yang masih banyak lagi. Coba dia hanya sampai di sini, stop. Dan belum orang punya image akan sama dengan ketika masih banyak lagi. Yang keempat, manfaatnya harus dia jelas. Jelaskan manfaat dan nilai tambah dari produk atau layanan yang kita share itu, tapi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dia berkira-kira. Contoh ini, membantu Anda melepas kepenatan kerja atau tempat wisata menarik untuk meningkatkan kualitas healing Anda.
dia kasih tambahan manfaat yang lebih jauh. Iya ya. Nah, saya sekarang jadi pakai pula di atas. Makanya bagi saya ekonomi kreatif itu adalah sumber daya manusia yang tidak pernah habis. Tidak pernah habisnya itu ya tadi. Persediaan barang berusaha. Kita bisa bikin rasa macam-macam, model macam-macam. Nah itu. Nah kita punya kreativitas. Tapi supaya kita bisa melakukan itu ya setidaknya baca-baca. Lalu coba-coba. Nanti kalau sudah terakhir mungkin kurang kurang turi. Saya pernah kita di rumah kita bikin lahan tunggu itu, bikin selesai larinya itu makan keras. Jadi dia tidak empuk. Jadi saya mulai nanya, iya kering. Jadi saya mulai mikir, ini apa ya? Ternyata kita salah dalam memilih bahan baku. Nah, kalau mau itu, kalau orang biasa kalau kita di Ambon itu kita suka itu makan keladi yang kering. Yang kering ternyata dia akan mempengaruhi hasil. Kemudian kita coba yang tidak kering, kemudian tidak tua dan tidak muda, sehingga kalau rebus itu dia empuk. Lalu supaya gurih, ini mengubah supaya kalau gurih kita pakai santan sedikit. Santan itu santan kepala kan, santan yang pakai airnya sedikit, jangan terlalu sampai ampas tuh ya santan tua. Taruh sedikit, terus pakai margarin. Nanti ibu orang boleh pulang coba di rumah. Dalam pemilihan keladi itu bukan dengan keladi yang kuat, keladi yang tidak terlalu muda lah. Ya, lalu rebus supaya dia halus. Ini supaya dia halus nih. Kita potongnya itu untuk iris, untuk rebus itu kita sedikit aja. Sedikit, terus lalu sedikit. Kalau kita langsung kira-kira cukup. Santan juga cukup, kalau taruh margarin. Margarin itu supaya dia rasa gurih gitu. Akhirnya kalau kita bikin kayak gitu, kita punya keladi tunggu akan beda dengan yang lain. Nah itu yang disebut dengan kreativitas. Ekonomi kreatif menurut saya itu sumber daya yang tidak pernah habis. Kapan saja kita punya inovasi, nah itu sudah disebut dengan ekonomi kreatif. Dinas pariwisata maksudnya ekonomi kreatif, kita 1 tahun itu kita bisa hibah dalam bentuk peralatan dan modal itu kita 1 sampai 1,5 miliar. Sangat banyak. Nanti mau ngomong iya kamu ini dari kamu tidak pernah kasih ke orang. Iya. Kita kasih kita sekarang lebih dorong kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif yang serius. Jadi kita bantu modal. Ada satu yang lagi ngetren sekarang, Simonida. Ada yang tahu Simonida? Yang dong bilang like gitu. Ini waktu awal VIP 1 harga 500.000 kan? 500 toh? Nah, dia strategi ini bagus dan saya lihat ini orang marketingnya profesional sekali. Saya orang marketing, saya juga bisa tahu marketing tulisannya dia bagus. Itu begini. VIP 1, habis itu VIP 1 dihilangkan karena pegawai untuk VIP 1 sudah full. Jadi sekarang menjual yang VIP 2. Sekarang VIP 2 sudah ada juga toh? Sudah tutup karena pegawai yang VIP 2. Sekarang VIP 3, tapi kalau beli VIP hari ini berarti kita harus taruh 3 hari dulu baru dikemas. Jadi pesanan-pesanan dari hotel baik di Hadi, di sini juga mereka pesan juga, sama di Aston, di Masjid Nabil, mereka pesan cuma karena pesanannya terlalu banyak 800, jadi kami bilang untuk sementara kami belum bisa antar karena pesanannya banyak, jadi kami kerjakan yang Pak Kapolda pesan dulu, nanti selesai dulu baru kami lanjutkan pesanan-pesanan yang lain. Jadi bukan sukun saya, pakai review sukun saya, tapi abon juga, abon ikan tuna. Abon ikan tuna. Kalau di
merek Okja Pipa aminya itu kami punya. Oh iya. Iya. Ibu itu harus ibu sudah didaftarkan. Sudah semua. Gitu. Jadi kalau ada yang bikin abang lagi dengan Punya merek merek itu, semua kita sudah punya itu udah boleh. halal. Kalau Ibu satu yang saya mau nanya nih, selama ini peran pemerintah kayak kelompoknya itu apa? Kami waktu itu binaan dari Barbei. Binaan Barbei. Lewat Pak Billy Hakim. Ada yang mau kayak ibu gini, mau cuma satu kuncinya serius. Serius aja, kalau kita serius, Kalau kita kita serius, serius pasti. itu tidak akan terus menunggu. Tapi kalau kita sudah serius, dan tadi saya bilang, hidup pagi, sore, lain. Besok mau tunggu lagi, dia harus sampai timur. Nah, itu yang terjadi. Biar kami tahu. Dan saya yakin percaya bahwa itu akan didapatkan karena kebutuhan seperti Oke Ibu, terima kasih atas motivasinya itu Bapak Ibu. Jadi yang paling penting bagi siapa? Kamu serius, pelaku serius ketiga. Kalau serius, banyak yang akan pemerintah lakukan. Pemerintah itu kan cuma lihat orang yang tahu kenal saya. Dulu kalau kami di ekonomi kreatif kami kita lebih fokus kepada kemauan untuk mau kita dampingi sampai akhirnya kita bisa itu udah pas. Kalau itu bantu yang ada yang mau baca di situ. Makanya sekarang untuk muda kita lagi fokus untuk kopi. Karena kopi di Manokwari bukan hanya di Manokwari, hampir di Indonesia kopi yang paling terbaik itu kita punya kopi dari apa? Jangan orang-orang yang dari Jakarta datang di Manokwari baru kita mau pesan kopi Arabica. Jakarta itu kopi dari Manokwari. Kopi di Manokwari itu nggak ada. Dan kita di sini. Makanya itu di daerah Rugi. Nah, tadi kembali ke harga. Kalau memang ongkos produksinya 50.000, betul-betul 50 ya. Itu lebih baik karena kalau menurut saya pasir terabili, keran-keran terabili, hanya beli lem, tempat tisu. Pilox ini yang pilox yang clear toh. Itu juga terhabis satu botol untuk satu ini toh. Kemudian dari ongkos produksi itu paling mahal 30-40.000. 100% dari ongkos. Kalau mau 50% boleh terserah. Tapi uji pasar dengan harga itu perlu juga uji. Dimohon kepada rekan-rekan sekalian untuk mengisi kursi-kursi yang di depan supaya dalam topik tersebut. Kami hormati Bapak Ibu beserta pelatihan. Secara selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bupati Manokwari yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan untuk menutup kegiatan pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner dan pelatihan pemasaran digital tahun 2023. Kepada Bapak disilakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita sekalian serta selamat sore. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada sore hari ini kita tiba pada puncak acara yaitu penutupan. Untuk itu dari pagi hingga sore hari kita bersama-sama, saya ingin menyampaikan terima kasih pertama kepada Bapak narasumber, Bapak Yansen Saragi. Kita berikan aplaus. Selanjutnya narasumber orang tua, ordal. Dan istilah ordal, ini ordal yang dari Dinas Pariwisata, Bapak Nawi Tuhuri. Ini kita berikan aplaus. Selanjutnya yang saya hormati
Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, Bapak Kepala Bidang Destinasi, Kepala Bidang NK, itu kali belum ada, itu kali pemasaran, ya, serta yang saya hormati ibu-ibu ya semua, sama adik-adik yang mengikuti pelatihan pada hari ini. Nah, setelah kita sama-sama mengikuti, terutama para peserta, ibu juga adik-adik sekalian, kita melaksanakan penutupan sekaligus untuk pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner, kemudian pelatihan pemasaran berbasis digitalisasi. Apa yang telah dilaksanakan oleh bidang destinasi pada hari ini patut kita apresiasi dan kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk sumber pembiayaan yang diberikan pemerintah kepada Kabupaten Manokwari untuk pelaksanaan pelatihan ini. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, untuk tindak lanjut daripada pelatihan ini, kita tetap untuk saling berkomunikasi, saling bisa berinteraksi kembali. Jadi jangan kegiatan putus sampai di sini. Untuk itu atas nama pemerintah daerah melalui kami Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, tentunya juga masih mengharapkan input masukan daripada Bapak Ibu sekalian ke depannya bagaimana dan apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam ini Dinas Pariwisata. Untuk tahun depan ini ada beberapa yang memang harus menjadi kita tindak lanjuti, di mana beberapa program-program strategis daripada pemerintah kabupaten demikian juga provinsi Papua Barat tentunya bisa kita jadikan satu harapan ataupun potensi yang dapat kita gunakan sebagai tindak lanjut daripada pelatihan-pelatihan yang sudah ibu-ibu dan saudara-saudari lakukan, terutama ibu-ibu untuk sajian-sajian kulinernya yang higienis, kemudian yang bersih, bisa diterapkan nantinya di tempat-tempat di mana jika program-program pemerintah tersebut telah selesai dibangun atau dilaksanakan. Berbasis digitalisasi pada sore hari ini dan secara resmi dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian salam dan selamat sore. Yang kuliner. Pembangunan Bapak Arianto yang kami hormati, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang kami hormati, para narasumber yang kami hormati, pejabat eselon 4 pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang kami hormati, Bapak Ibu undangan dan peserta kegiatan yang berbahagia. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu Indonesia.
Kabupaten Manokwari pada hari ini. Izinkan saya untuk dapat menyampaikan laporan panitia pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner Kabupaten Manokwari. A. Nama kegiatan. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati para pejabat eselon 3 dan 4 beserta seluruh staf Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Bapak Penyelenggaraan Wadah SSCIO, yang saya hormati dan banggakan para peserta kegiatan pelatihan pemasaran pariwisata berbasis digital. Pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan kegiatan pelatihan pemasaran digital Kabupaten Manokwari tahun 2023. Nama kegiatan itu pelatihan pemasaran digital Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2023. Latar belakang: pemasaran digital atau digital marketing merupakan suatu bentuk kegiatan yang dijalankan oleh bagian pemasaran, baik pemasaran dalam perusahaan maupun individu dengan tujuan untuk memasarkan suatu produk atau merek yang akan dijual, baik produk dalam bentuk barang maupun produk yang berbentuk jasa. Digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Digital marketing merupakan pemasaran yang memanfaatkan teknologi informasi digital seperti menggunakan media elektronik atau media yang berbasis internet. Tujuan dan sasaran. Tujuan dari pelatihan ini agar dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pengelola destinasi dan daya tarik wisata agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam peserta sebanyak 40 orang terdiri. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sebanyak 40 orang terdiri. Bapak Ibu, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, pelatihan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia SDM yang prima bagi pengelola usaha kuliner agar wisatawan atau pelanggan dapat merasakan kenyamanan saat berkunjung di Kabupaten Manokwari. Pelatihan peningkatan inovasi dan sajian kuliner bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pengelola usaha kuliner dalam melakukan inovasi dan meningkatkan kegiatan higienis sajian kuliner yang lebih baik dan berkualitas dan bernilai jual. Hal ini akan berdampak besar bagi perekonomian masyarakat karenanya marilah kita ikuti pelatihan ini dengan baik dan baik manfaatkan ilmu yang diperoleh dalam menciptakan pelayanan. Manokwari tahun anggaran 2023 secara resmi saya buka dengan menunjuk penantian. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Manokwari yang telah menyampaikan sambutan Bupati Manokwari. Hadir yang kupuja selalu karena Papua pulau indah, hutan dan lautmu yang
Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan kami mohon maaf ketika di dalam acara pembukaan pelatihan pemasaran digital ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Demikianlah acara pembukaan pelatihan pemasaran digital selesai. Selamat pagi, shalom. Baik, selamat pagi semua. Anak-anak muda yang ikut, jadi saya terus pakai mic deh. Suara juga cukup keras kok. Nanti dia malah putus-putus lagi. Baik, panitia, rekan-rekan. Tepang rekan-rekan, saya mau bilang Bapak Ibu juga umur sama, toh. Nanti ada masalah. Adik-adik saya panggil Bapak Ibu. Baik, hari ini sebelum mulai kita kasih tepuk tangan buat Dinas dulu karena ada dua alasan. Yang pertama, kita dibekali dengan ilmu baru, pelatihan pemasaran. Dan juga yang kedua, rekan-rekan teman-teman sekalian nanti akan jadi orang-orang yang bisa berusaha atau mempunyai pekerjaan secara khusus lewat teori. Jadi pemasaran digital dalam memajukan pariwisata ini satu mata pelatihan dari sumber dana non fisik yang saya tahu, dan ini ada peraturannya dan materinya ini sudah disusun secara baku sehingga setiap kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia memakai pakem yang sama. Oke? Saya kenalkan diri dulu, saya kenal ini Jansen, Marten, Irianto, Saragi. Jansen ini nama Belanda toh? Tidak ada orang Indonesia nama Jansen ya? Laki-laki Belanda dulu berdiri di mana ya? Marten, lahir bulan Maret. Nah, jadi kalau nama Marten, terus Desi itu di bulan apa kira-kira Desi? Desember. Novi? November. Aprilia? April. Oke, berarti kamu sudah tahu nama ini. Berarti ini orang-orang Papua dong jangan kasih nama tuh begini sudah. Martin ketahuan sekali lagi bulan Maret Irianto pendidikan sedikit di Australia dalam short course di Griffith. Kemudian saya dosen. Nah ini data lama ini wakil dekan dan kemahasiswaan namanya data lama ini baru turun bulan Oktober kemarin. Kesibukan pengurus DPD HPI Papua Barat. HPI ini Himpunan Pramuwisata Indonesia Asosiasi Guide yang biasa antara tamu ya. Baik. Jangan yang perempuan-perempuan muda yang cantik itu saya. Kalau yang tua-tua bukan saya. Bukan. Kita kasih guide yang lain. Nah, Ketua Desa Wisata Nusantara di Kabupaten Manokwari. Ini ada beberapa kami punya pengurus 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 pengurus yang saya ikut sertakan Pak Ketua itu. Jadi NPP kita kasih libur dulu. Kita kasih masuk teman-teman di Wisnu supaya mereka punya pengetahuan lengkap khusus untuk berprogram di tahun 2024 170 sekian kampung ini kita mau coba negara dengan pelatihan. Kemudian saya ketua bidang olahraga di Kormi, olahraga dan olahraga wisata dan kesehatan. Kemudian pendiri komunitas mahasiswa peduli pariwisata yang tadi sempat jadi mahasiswa peduli pariwisata itu mahasiswa UNIPA yang punya keinginan untuk jalan-jalan sambil mengabdi dan belajar sambil mengabdi tapi sambil jalan-jalan. Itu anak-anak yang tergabung di komunitas. Peneliti dan penulis, saya guide overland, asesor di pemanduan wisata. Saya nomor HP ini, silakan catat kalau ada yang mau catat, dia minta pulsa. Saya kan bawa materi keliling Papua Barat, kan? Jadi ada yang kenal, jadi malam-malam ada yang messenger kakak malam-malam. Kakak ada pulsa lebih kan? Sebelah cara transfer di messenger bagaimana? Kan pernah transfer di messenger. Tahu cara transfer di messenger adalah apa? Nanti sudah konsep tadi cara. Facebook ini silakan minta pertemanan ya. YouTube channel Sernoken. Ini juga Sumacet. Ini isinya apa? Saya tes pertanyaan ini kalau kamu jawab berarti kamu melek digital. Kalau ada masalah apa? Berarti saya berdiri di depan orang-orang yang salah. Jadi kalau saya tanya begini kamu sudah tahu ada bisa buka berarti kamu orang yang tepat. Oke. Ini data sedikit pembicara WhatsApp, Instagram dan seterusnya sampai di bagian bawah yang paling banyak digunakan dalam platform. Oke. Facebook, apalagi TikTok. Nah, dulu kan masih ingat awal TikTok itu apa? Hanya goyang-goyang saya toh? Iya. Goyang-goyang. Habis goyang-goyang sekarang apa lagi? Dia sudah bisa isi cerita, bisa isi berita, bisa isi paket jualan. Iya toh. Ini cepat sekali, 2019 akhir masuk 2020, sekarang 2023
TikTok sudah bukan hanya jadi media hiburan, tapi sudah jadi media bisnis yang besar, bahkan mengalahkan Instagram dan Facebook, Telegram, Twitter, dan seterusnya. Dulu saya pakai Line, tapi sekarang sudah tidak, dia sudah ngelam ya. Kan dulu masih pakai Line toh? Oke. Alasan paling banyak dalam penggunaan internet atau digital, finding information, menemukan informasi. Apalagi finding new ideas, inspirasi, menemukan ide, inspirasi, kemudian dekat dengan teman, pertemanan, keluarga, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini alasan orang pakai internet. Saya bicara data dulu, nanti buka kamu punya buka wawasan, kita bisa bicara selanjutnya. Sehingga dari dua data di atas ini, barang ini penting. Apa itu digital marketing? Dia bilang pemasaran digital merupakan kegiatan promosi produk atau jasa. Kalau kita di pariwisata rata-rata kita promosi jasa. Karena produk dalam pariwisata itu bukan barang touchable, ini bisa barang yang itu bukan. Saya beli paket lihat burung, ya apakah saya pegang burungnya? Saya tanya kamu pernah lihat burung nggak? Belum? Pernah pegang? Burung hayat kan, pokoknya burung saja yang kamu pegang, kamu. Dan kamu pegang, yang penting saya tanya kamu burung yang kamu maksud ini burung apa yang kamu pernah lihat? Pernah pegang burung? Pernah ya? Burung jatuh, merpati. Tapi kalau orang ke Manokwari kamu lihat burung apa sebenarnya? Cendrawasih. Ya, burung cendrawasih. Cendrawasih itu dia punya macam banyak sekali. Jenisnya banyak sekali. Nah, apakah orang yang beli paket melihat burung cendrawasih dong harus dapat barangnya? Burungnya itu dong bawa? Tidak dong? Tidak. Nah, itu makanya itu om betul ada di jasa. Nah, kalau para ahli bilang digital marketing adalah aktivitas mempromosikan dan mencarikan pasar melalui media digital. Jadi apapun kita mau produk jasa yang kita mau pasarkan, tapi dia harus kita jual lewat media digital online. Makasih. Kalau kita bilang pemasaran digital wisata, nah ini sebenarnya kita mempromosikan produk wisata atau wisata dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau secara ini tepat waktu, pribadi, dan memiliki jangkauan yang luas. Itu malah satu ya, tepat waktu. Hari ini saya post, orang di Amerika sana bisa langsung lihat. Dulu sebelum ada era digital, kita print, tadi Pak Kadi bilang sama saya, kita bikin leaflet. Kita print leaflet, toh, untuk orang Amerika, toh berarti saya harus kirim. Atau saya kasih titip di tour travel. Nanti tour and travel kirim lagi ke orang punya chain itu apa ya, rantai bisnis di sana, toh. Di Hans Mandacam tempat. Yang satu Demianus Pasage, dia pemain tanah pokok besar. Dia jual paket lihat ke atas itu 27 juta. Paket lihat burung kuning di Hans. Saya telepon Hans, ini ada profesor dari Prancis, dia mau trekking sekaligus mau lihat burung, kira-kira kasih harga berapa? Dia kasih harga 15. Oke. Yang terakhir Matias Rumruren, kami punya ketua DPD HPI. Dalam paket tua ini, Profesor mau ini kira-kira harga berapa? Harga 9 juta saja. Satu produk yang sama, lihat burung kuning di Hans, harganya bisa 3. Bisa berbeda. Terus yang ketiga ini orang beli. Ada yang beli. Kenapa? Karena bisa pribadi. Bisa kirim. Do you like the price? Dia bilang, okay, it's okay for me. Udah, dia beli. Padahal mungkin harganya bisa lebih turun atau bisa lebih mahal. Karena digital marketingnya sangat gelurakan supaya memang ini tadi tepat waktu yang kedua pribadi. Jangkauannya juga luas. Kita bisa pakai berbagai macam platform, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, banyak. Kalau zaman nenek moyang dulu kan pakai leaflet, kirim ke Bali, terus kita yang mahasiswa praktek di Bali yang biasa tawar-tawarkan di Kute, di Sanur, gitu. Karena memang pusatnya hanya Bali, kalau tidak di Jogja. Tidak pernah orang pegang-pegang leaflet terus tawarkan di Ambon, tak ada. Atau tawarkan di mana lagi, Kalimantan, tak ada. Kenapa? Bukan pasar pariwisata. Kalau ini jangkauannya luas. Ya. Nah, bentuk digital marketing maksudnya antara lain content marketing, email marketing, billboard elektronik, sampai iklan televisi. Ini kan ingat saya kasih tes.
cash berhadiah 100.000. Yang kan duduk dengar ya, nanti kirain saya catat supaya 100.000 sama minta uang donat, doinat. Oke, marketing pada saat itu ada konten marketing, email marketing, billboard elektronik sampai iklan televisi. Ingat ya. Nah, digital marketing ini tidak terbatas pada pemasaran oleh media internet, tapi juga platform digital seperti televisi. Itu Wonderful Indonesia itu dia punya iklan itu tinggal diulang-ulang di televisi. Media televisian, baik yang berjejaring nasional maupun yang internasional. Mantan nggak itu nggak ada kaki mantan. Halo, di mana? Coba deh, boleh banyak sih. Apalagi iklan. Kan nanti punya iklan perisanan, sebentar saya jelaskan di bahasa promosi. Iklan ini kalau dalam bentuk flyer, ini kan rumah flyer, isinya detail, tidak. Yang konkret saja. Ayo ke Toba, itu sudah ajakan dalam bahasa promosi itu sudah ajakan. Dia tidak perlu bilang apa, ayo, kata ayo saya itu sudah. Apalagi tanggalnya, waktu, kapan yang pas. Coba kan pikir-pikir, kenapa orang bikin di bulan November ya? Ada yang tahu alasan orang bikin event di November, Juli, Agustus, atau Juni-Juli? Karena sudah waktunya libur. Waktu libur. Sekolah, high season. Jadi ini Pak Kadin, kalau tuh mau bikin festival atau mau bikin ini, tuh melihat orang ke waktu libur nasional kah? Atau kalau target market kita orang Eropa, dong libur kapan? Terus kemudian kita promosikan itu jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. Jadi kalau ini bulan November, kalau jauh-jauh hari kan ada tanggal 1, itu jauh hari. Kalau jauh-jauh bulan, jadi Januari bila perlu. Kita sudah lempar kita punya platform pemasaran untuk promosi digital. Saya kemarin baru pulang dari Aisandami, bawa materi di sana. Dong ada mau bikin festival buka sasi Aisandami, terus pelaksanaan kegiatannya dia bilang kakak Yansin itu rencana tuh bulan September, jadi nanti bulan Agustus gitu baru kita mulai promosi. Bilang nenek moyang siapa yang mau datang di pokok acara. Kalau kau bikin acara di September, kau baru promosi di Agustus. Itu yang datang nanti kepala-kepala kampung di Sobe, Warayaru, terus mana lagi? Don di Waskam, itu nanti datang ke pokok acara di Aisandami. Itu juga karena mungkin kan paksa-paksa untuk itu. Paling kepala-kepala dinas yang datang. Kenapa? Karena kalau 1 bulan itu belum bisa menjangkau orang banyak. Dia harusnya awal tahun ini. Saya bilang kau bikin pemasarannya atau promosinya iklannya awal tahun 2024.